Assalamualaikum, Bunda Rizky Safitriana. Waalaikumsalam, Bu Afif. Nggih, Bun suaranya terlalu kecil. Oh, suara saya nggak keluar. Sebentar. Nggih, Tes sudah masuk? masuk tapi masih kecil. Masih kecil ya? Iya, Sebentar. Halo, sudah? nggih, ya. Sudah masuk, Bu Afif? Oh, sudah Bun. Ini Nggih, laptopnya agak-agak juga ini. nggih. Oke, sudah hadir semua. Masih 25. Sudah ya. Oke. Eh, Moderatornya Bu Afif ya? Iya, moderatornya untuk mendampingi kegiatan hari ini. Oke. Kita tunggu 5 lagi atau boleh dimulai dulu, Bu? Mohon izin untuk menghubungi narasumber kedua dulu. Oh, belum masuk ya? Sudah masuk? Sebentar. Sudah? Sudah. Sebentar. Budina Aliati. Budina. Nggih. Mohon izin, Budina, apakah sudah masuk? Sudah, Bu? Oh, nggih. Berarti apakah mungkin bisa dimulai atau menunggu teman dulu, Bun? Monggo, monggo Bu dimulai dulu. Sudah jam 3 Oh, lebih. nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat penuh semangat di sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu semua dalam acara webinar nasional Happy Parenting, Gizi dan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini. Di sore hari ini kita akan belajar dan sebelum kita masuk di materi, kami berharap untuk Bapak Ibu mengecek suara yang bisa keluar dari
Zoom-nya. Apakah semua sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum acara dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambahkan cinta kita terhadap tanah air. Kepada Bunda Urip Zami Zamzamil, mungkin bisa ditampilkan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan oleh Mars Igra. Enggak metu. Suaranya enggak metu, Bu. Dengaranku. Sanalah. Sayang tanah airku, marilah kita Oh, dari saya ya. Mohon maaf. Enggak. Ikatan guru rauda membangun bangsa. Menuju ilahi Rabbi. Ikatan guru menuju kobarkan semangat ikhlas berkarat kinan selamat Islam nanja ikhlas berkarat serta berdoa oh kak kelemah saya apa nih ya sama nyanyi Ikatan Guru Raudatul Atfal dengan mendalam citra bangsa siapkan jiwa dengan dasar agama menuju ridho ilahi Rabbi
Menuju irama Semangat dan Islam semangat menjaya, kukuhkan menuju sejahtera. Tebarkan semangat Islam dan jaya, ikhlas beramal serta berdoa. Kukuhkan keyakinan bersama, melangkah menuju sejahtera. Cerdaskan anak Indonesia. Membuka roh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rizami. Mohon maaf sebelumnya kepada Ibu Rizky dan Ibu Dina Ariati terkait mungkin voice-nya, suaranya belum bisa masuk tadi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala RA Al-Fuad atau yang mewakili kepada Bunda Sri Wulandari, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu dosen PG PAUD Rizky Sevi Triana MPD selaku narasumber pertama, yang kami hormati Ibu Dina Aliati SGZ Ahli Gizi sebagai narasumber kedua, dan kepada seluruh panitia serta peserta Zoom yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita hari ini bisa mengikuti acara Zoom bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saya di sini mewakili Kepala RA Al-Fuad Kediri, sekaligus mewakili panitia penyelenggara webinar nasional Happy Parenting untuk anak sehat dengan tema Gizi dan Tumbuh Kembang Optimal untuk Anak Usia Dini. Perlu kami sampaikan bahwa peserta hari ini sejumlah kurang lebih 30 peserta, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah membantu dan mendukung terselenggaranya kegiatan hari ini. Dari saya cukup sekian. Selamat mengikuti acara webinar nasional Happy Parenting untuk anak sehat. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sri Wulandari selaku Kepala RA Al-Fuad atau yang mewakili, sekaligus membuka acara webinar nasional Happy Parenting Gizi dan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini secara resmi dibuka. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang selanjutnya yaitu sebelum memasuki acara pemaparan materi dari Ibu narasumber yang pertama, boleh kita tampilkan biografi dari Ibu Rizky Sevi Triana selaku narasumber ke-1. Dimohon kepada Ibu Urizami bisa ditampilkan biografi dari Ibu dosen.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, bisa kita lanjutkan. Baik, sebelumnya kami perkenalkan bahwa materi kita yang pertama yaitu akan dipaparkan oleh Bunda Rizky Sevi Triana MPD. Tempat tanggal lahir Jember 18 September 1996. Alamat rumah Perumah Kota Raya Rengganis, Blok Ki247, Antirogo Sumbersari, Jember. Pekerjaan dosen PG PAUD Unipar Jember. Alhamdulillah Ibu dosen kami, Ibu Rizky Sefitriana, berikut biografi, biodata singkat yang bisa kami paparkan terhadap narasumber yang pertama kepada Bunda Rizky Sefitriana bisa menyampaikan materi kita yang pertama. Kepada Bunda Rizky Sefitriana kami sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Afid Laila ya. Ini Ya, kebetulan Ibu. mahasiswa Unipar semua atau ada yang lain di partisipannya ini kira-kira? Ada yang dari Ibu Guru, Oh gitu. Jadi ya, campur-campur ya. Ada Bu Guru, ya. orang tua Ada juga ya? teman mahasiswa. Orang tua ada juga di sini. Orang tua ada. Oke, terima kasih. Ya, Ya, oke, terima kasih teman. Hari ini sore ya, tanggal berapa? 15 bulan Juli 2026. Saya pertama-tama ucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara ya, yakni panitia dari Unipar Jember, mahasiswa RPL. Lalu saya ucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah TKRA Al-Fuad nggih. Al-Fuad Kunjang Kediri. Wah, ini jauh sekali dari Jember. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak karena memang tanpa adanya RA Al-Fuad Kunjang ini teman-teman tidak bisa melaksanakan kegiatan begitu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Wulandari. Lalu saya ucapkan terima kasih banyak pada moderator, panitia yang lain, dan kepada Ibu narasumber kedua. Ibu siapa? Narasumbernya, Mbak? Ibu Dina Aliati, Oh, Ibu Dina Ali. SGZ. Sudah Ya, hadir? insya Allah sampun. Sudah hadir. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Dina. Nanti untuk materi Bapak Ibu, oh Ibu-ibu atau Bapak Ibu di sini? Ibu-ibu ya. Ada Bapak juga. Oke, jadi Ya, untuk materi nanti kita akan bagi dua, Bapak Ibu. Yang pertama dari saya pribadi, yaitu tentang peran atau orang tua dan guru tentunya untuk menyelenggarakan kegiatan gizi dan tumbuh kembang itu seperti apa begitu ya. Lalu pemaparan dari narasumber kedua kalau tidak salah tentang gizinya ya. Fokus kepada gizi. Nah, nanti kita akan tanyakan ke pakarnya langsung gitu ya. Jadi dari teori dan apa namanya itu? Dari teori dan aslinya ya itu kita harus terapkan semuanya, keduanya. Oke, biar semuanya semangat, kita nyanyi dulu nggih, Bapak Ibu nggih. ya Ibu. Oke, dulu semuanya on cam biar kelihatan gitu nggih. Oke, satu, dua, tiga. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka buka tutup. Letakkan di pangkuan Bapak Ibu. Rayap, 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 rayap. Sampai ke dagu. Buka mulut,
mu yang lebar. Ah, tidak dimasukkan kuku. Angkat tanganmu yang tinggi. Sekarang rendah. Putar-putar perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Cepat. Tangan diangkat. Tangan dilipat. Begitu ya. Oke, sudah semangat semuanya ya. Jadi kalau sudah semangat, kalau saya bilang tepuk semangat, jawabnya hu, ha, hu, ha, gitu ya. Bisa ya? Apalagi guru-guru TK ini kan sudah tiap hari dilakukan ya. Monggo bersama-sama. Tepuk semangat, hu, Bu, ha, ha, hu. bu, ha. Belum semuanya ikut ya. Ini ada yang belum on cam juga ya. Bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Kita bersama-sama harus semangat sebelum dapat materi itu harus semangat dulu biar nggak ngantuk ya. Kita tepuk semangat bareng lagi yuk. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Hu, Bu, ha, ha, hu. Bu, ha. Oke, sudah semangat semuanya. Oh, satu lagi biar ekspresinya dapat gitu ya. Ketika saya sampaikan ekspresi sedih, wajah ibu-ibu sedih semuanya ya, Bapak Ibu. Ketika saya sampaikan ekspresi lapar, haus, dan lain sebagainya, sampaikan ekspresinya seperti apa. Makanya tampakkan di kamera ya, tampakkan yang dekat gitu ya wajahnya. Eman-eman cantik-cantik kok ya. Oh, ada yang ganteng katanya Bu Afid. Oke, silakan tampakkan kamera. Saya pengen tahu wajah Bapak Ibu sedang sedih. Kira-kira seperti apa? Coba sedihnya seperti apa? Kalau ke anak PAUD kan gitu ya. Coba sedihnya seperti apa anak-anak, anak-anak hebat. Oh ini Bu Guru hebat, orang tua hebat. Oke, dapat banget Bu Kepsek ini ya. Sedihnya dapat banget. Oke, coba yang lain sedihnya seperti apa? Oh, sedih banget ini Mbak Vira Amalia, Bu Vira, terus Bu Wardatul, sedih banget. Oke, sekarang tampakkan wajah Ibu dan Bapak sedang merasakan kalau Anda itu keren misalnya. Kerennya bagaimana kira-kira? Widih, gitu ya. Ada yang pakai dua jari. Jangan disalahartikan ya Bapak Ibu ya. Dua artinya apa? Oh, Pak Rangga ini juga luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita lanjut ke materi. Ya. Untuk PPT-nya sudah saya kirim ke ini ya, ke operator. Silakan ditampilkan. Oke, bisa tampil, Bu? Oke, mantap. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan peran orang tua dan guru untuk memenuhi gizi anak usia dini. Kira-kira apa ya yang akan dilakukan orang tua? Tentunya kolaborasi yang keren itu seperti apa, begitu. Oke, jadi bisa diperhatikan bersama-sama. Next, Mbak. Bisa? Di ini nggak bisa apa? Ditampilkan semua, Mbak. Oke, ya di sini sudah tampak sekali ya. Oke, sebentar. Anak usia 0 sampai 6 tahun. Kalau guru-guru sebagian sudah paham ya. Anak usia dini itu apa? Jadi untuk yang awam, ini saya jelaskan lagi. Anak usia dini itu adalah anak pada jenjang usia 0 sampai dengan 6 tahun. Kenapa dikatakan golden age? Kira-kira kenapa? Ada yang paham nggak? Yang sudah ngajar lama? Kira-kira ada yang tahu tidak?
masa keemasan, golden age. Ya, ya. Jadi pada masa ini ada pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Makanya dikatakan golden age, masa keemasan. Kenapa? Karena kemampuan sosial emosional, kognitifnya itu berkembang secara pesat. Jadi anak diajarkan 2-3 kali sudah hafal, ibu-ibu ya. Beda dengan kita yang sudah tua-tua ini 5 sampai 6 kali pun nggak ini ya, nggak bisa-bisa. Nah, jadi perbedaannya itu. Makanya pembelajaran yang bagus, pembelajaran yang adaptif itu dilakukan pada anak usia di bawah 8 tahun, begitu. Karena dengan masa ini, kebutuhan anak itu sangat pekat, makanya harus dikatakan bisa memenuhi gizi secara optimal, harus menggunakan apa? Makan makanan yang sehat, gizi seimbang, begitu, nggih Bapak Ibu, nggih. Nah, jadi ini adalah sebuah faktor utama untuk menentukan kualitas tumbuh kembang anak, begitu. Jadi untuk pemenuhan gizi anak itu bergantung pada ketersediaan makanan, ya, itu sudah dipaparkan di PPT saya. Ada juga pola asuh, ya, ada juga pendidikan, lingkungan, dan apa? Pembiasaan sehari-hari. Jadi nggak cuma guru aja yang bekerja keras, begitu ya. Guru saja yang disalahkan orang tua, misalnya kayak gitu, itu salah. Jadi ada yang namanya piramida pendidikan, Bapak Ibu. Nggih. Apa itu? Kira-kira ada yang tahu tidak? Mungkin di sini ada yang orang tuanya juga guru, tapi bukan guru PAUD, misal. Ada yang paham tidak? Apa itu piramida pendidikan? Jadi dalam pendidikan itu ada yang namanya piramida pendidikan, yaitu segitiga emas, begitu ya. Yaitu adanya orang tua. Orang tua itu atas sendiri. Saya lupa nggak saya masukkan ke PPT tadi, nggih. Lalu yang tengah ada sekolah dan bawah sendiri adalah lingkungan. Artinya, walaupun lembaga atau sekolah mempunyai program yang sangat bagus, itu nggak akan berhasil, Bapak Ibu. Ya, nggak akan berhasil kalau tidak ada kolaborasi antara guru, antara orang tua, dan lingkungan sekitar. Maka harusnya ya sekolah dan orang tua itu mengadakan apa namanya kerja sama atau kelompok begitu ya, kolaborasi kelompok. Caranya bagaimana? Yang pertama, komunikasi dengan siswa. Kalau anak PAUD nggak bisa ya diajak komunikasi ya. Jadi komunikasinya tetap melalui orang tua begitu ya. Bisa dengan cara parenting seperti ini ya. Bisa dilakukan 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali begitu ya. Manggil narasumber dan lain sebagainya. Itu juga bentuk dari komunikasi guru dengan orang tua. Boleh juga dengan cara home visit begitu ya. Boleh juga dengan cara apa? Pembiasaan komunikasi. Kan ada yang namanya apa namanya penilaian ya penilaian teman sejawat misalnya. Nah itu harus ada komunikasi dengan orang tua ya antara guru antara wali murid itu harus saling sinkron seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau anak PAUD belum bisa komunikasi ya ini bisa dilakukan oleh anak SD yang sudah usia 8 tahun ke atas. Nah, itu ditanya, kira-kira pembelajarannya sehari-hari bagaimana? Makanan bergizinya enak tidak? Kurangnya apa? Kan sekarang sudah ada MBG ya, Bapak Ibu. Kira-kira pendapat anak-anak tentang MBG itu seperti apa sih? Nah, itu sudah bisa diberitahu, sudah bisa diajak komunikasi untuk anak SD. Tapi kalau untuk usia KB, playgroup, atau TK itu masih belum bisa. Namanya anak ya, pasti bilangnya ndak enak. Nah, itu solusinya apa? Gitu. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini lanjut ke landasan teori ya. Teori pertama adalah teori tentang ekologi perkembangan. Mungkin ada yang sudah tahu ya, ada atau sudah pernah mengenal URI, Brown Faber. Ada yang sudah kenal nggak? Nggak kenal ya?
Saya kira ada yang sudah kenal. Jadi menurut Uri, ini dijelaskan bahwasanya perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi di berbagai lingkungan. Jadi lingkungan itu kaitannya dengan anak sendiri, ya. Tidak hanya orang tua, tidak hanya wali murid, tapi dari lingkungan. Lingkungan anak dikatakan sebagai mikrosistem. Apa itu? Mikrosistem adalah apa? Penyatuan keluarga dan sekolah. Nantinya tetap wali murid harus gerak di depan begitu ya. Tidak apa kalau bahasa Jawanya itu nyagerno ya. Apa-apa guru, ada apa-apa yang disalahkan guru, tidak seperti itu. Jadi adanya kolaborasi, itulah yang disebut dengan mikrosistem menurut Uri. Lalu kalau dalam konteks gizi, Uri itu menyebutkan peran orang tua itu juga sangat penting, tidak hanya di dalam lingkungan saja. Makanya kita harus menyediakan makan makanan yang bergizi ya, membangun kebiasaan makan misalnya. Nah, ini sudah masuk teori behavioristik, beda lagi nanti ya. Lalu bisa menciptakan lingkungan rumah yang sehat. Ciptakan dulu di rumah kira-kira kegiatan yang bikin anak seneng tapi sehat itu gimana sih? Dimulai dari lingkungan yang bersih misalnya ya, agar anak betah di rumah, nggak main-main terus seperti itu. Jadi ciptakan lingkungan yang nyaman dulu di rumah. Jadi tidak hanya menyalahkan kegiatan yang ada di sekolah seperti itu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Lalu yang kedua adalah guru PAUD itu harus memperkuat kebiasaan, ya. Kebiasaannya melalui apa? Melalui kegiatan yang positif di sekolah, ya. Misal mulai mencuci tangan sebelum makan, ya. Terus masuk sekolah itu harus apa? Semuanya bersih, setelah main dibereskan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pembiasaan. Kalau di awal memang sangat berat, apalagi kalau kemarin itu baru MPLS, nggih, Bapak Ibu, nggih. Mungkin masih ada yang nangis, disuruh diem tambah teriak-teriak dan lain sebagainya. Nah, itu adalah cobaan gitu ya. Ujian seorang guru bagaimana menciptakan pembiasaan disiplin di sekolah walaupun anak-anak ada yang tantrum misalkan. Nah, itu tetap harus dilaksanakan. Pembiasaan kalau dari teori behavior itu dikatakan bahwasanya tidak langsung, tidak secara langsung. Jadi dari A, B, C, D dari Senin sampai Sabtu itu pembiasaannya bertahap. Misal anak hari ini bisa cuci tangan, diantar sama bu guru. Besok bisa sendiri, begitu ya. Nah, itu. Jadi prosesnya yang kita nilai seperti itu. Jadi kolaborasi antara keluarga dan sekolah itu disebut apa tadi Bapak Ibu? Meso sistem ya. Kalau kolaborasi antara lingkungan dan anak disebut mikro sistem. Gitu. Bisa dicatat Bapak Ibu nanti bisa eh, untuk belajar di rumah gitu ya. Ini kalau mesosistem itu kaitannya adalah hubungan yang harmonis gitu ya. Hubungan yang hangat antara lingkungan dengan apa? Dengan sekolah, dengan keluarga juga. Jadi semakin baik komunikasi guru dan orang tua, nanti juga semakin besar peluangnya. Jadi ada implikasi nanti di dalam PAUD, Bu. Ya, misal guru dan orang tua perlu memiliki tujuan. Nah, itu memang perlu. Tujuannya untuk apa? Misal tujuannya untuk pola makan anak sehat, begitu ya. Lalu membuat sebuah program mengenai apa? Gizi misalkan. Gizinya melibatkan apa saja kesukaan anak-anak yang kira-kira tidak membebani orang tua, tidak harus mahal. Untuk pemenuhan gizi harus pakai daging wagyu misalnya. Nggak harus seperti itu, gitu, nggih. Jadi adanya informasi tersebut juga menguntungkan keduanya antara
keluarga, orang tua, dan siapa? Sekolah gitu, nggih, Bapak Ibu nggih. Lalu yang kedua adanya teori sosial Albert Bandura. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ada beberapa tahap begitu ya. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada imitasi, dan ada modeling. Observasi itu apa? Observasi ketika Bapak Ibu mengetahui kira-kira ada masalah apa ketika anak-anak di kelas. Bahkan pembelajaran di luar kelas pun juga bisa dinilai. Nah, ini biasanya masuk di PTK, Bapak Ibu. Nanti kalau misal Ibu guru ini ada yang penelitian, bisa dimasukkan di penelitian tindakan kelas. Kira-kira pakai apa nanti gitu ya. Bisa pakai teori sosial punyanya Albert Bandura. Lalu yang kedua adanya imitasi. Imitasi itu apa? Meniru, ya. Meniru. Jadi apa yang Anda lakukan, apa yang orang tua lakukan di rumah ya, ya itu yang dilakukan anak. Nggak usah jauh-jauh lah kita menyalahkan lingkungan misalnya. Oh anakku ini ngomongnya jorok misalnya ya. Yang disalahkan teman-temannya. Nah itu. Ternyata ketika orang tua bertengkar, mereka mendengarkan orang tua berbicara kasar misalkan. Lalu anak saya itu sukanya makan mie, Bu. Ada yang mengatakan seperti itu. Loh, yang dicontoh siapa? Kan kayak gitu. Oh, ada orang tua suka ngajak makan mie misalkan. Sukanya makan gorengan, sehingga anak nggak mau buah-buahan. Sukanya makan makanan junk food, kemasan, dan lain sebagainya. Karena di rumah jarang ada masakan yang real food misalkan. Nah, itu semua dari pembiasaan orang tua di rumah. Kalau guru hanya melakukan apa? Melaksanakan pendidikan, ya. Selebihnya orang tua. Jadi Bapak Ibu guru itu hanya mendidik paling berapa jam ya Bu kalau di PAUD itu? Misal dari jam 7 sampai jam 10. Berapa? 3 sampai 4 jam lah itu maksimal. Ya, selebihnya kembali ke rumah masing-masing seperti itu. Jadi tetap orang tua yang waspada karena anak kecil itu maunya meniru gitu ya Bapak Ibu ya. Nggak mau melihat orang lain. Jadi role modelnya itu siapa? Orang tua. Bapakku pahlawanku misalnya. Aku pengen jadi polisi kayak siapa? Kayak papaku. Ya. Aku pengen jadi guru kayak siapa? Kayak mamaku gitu. Jadi yang dilihat adalah orang tua begitu. Yang ketiga adalah modeling. Jadi keteladanan ya. Keteladanan yang dilihat itu siapa? Keteladanan Bapak Ibu guru atau orang tua. Kembali lagi ya. Jadi anak usia dini itu lebih mudah meniru perilaku orang dewasa ya Bapak Ibu. Jadi daripada memahami sikap kita secara verbal itu mereka lebih lebih enak meniru saja seperti itu. Misal ada orang tua yang sukanya makan sayur, mereka akan penasaran, kira-kira sayur itu enak nggak ya? Kok mamaku suka? Suka minum air putih misalkan. Oh, mamaku suka minum air putih. Apakah aku sehat kalau suka minum air putih? Seperti itu. Lalu kegiatan sarapan setiap hari misalnya. Nah, itu anak-anak akan ikut-ikut juga. Maka anak cenderung melakukan hal yang sama. Begitu pula dengan guru. Ya, kalau guru apa kira-kira contohnya? Kegiatan sehari-hari dengan pemenuhan gizi, misal membawa bekal sehat ya. Ibu guru membawa apa? Kan pasti kepo tuh anak-anak tuh ketika jam istirahat ya. Ternyata di situ ada telurnya ya, ada dagingnya, ada seratnya, ada susu, protein dan lain sebagainya. Itu sudah masuk di dalam bekal tersebut. Jadilah bekal sehat. Jadi anak-anak penasaran. Saya juga pengen besok membawa bekal sehat dimasakkan mama gitu misalnya ya. Lalu misal guru makannya nggak habis. Nah, anak-anak itu kan pasti tanya ya Bu ya. Loh, Bu guru makannya kok nggak habis? Kenapa?
Bu Guru kenyang misalnya. Ah, aku bakalan gitu juga gitu ya. Kalau sudah ini nggak dihabiskan lah. Lalu Bu Guru juga bisa mencontohkan cuci tangan sebelum makan misalnya. Diperlihatkan di depan anak-anak. Nah, anak-anak akan juga meniru perilaku positif tersebut. Jadi implikasinya apa? Guru dan orang tua adalah role model dari makanan dan perilaku sehat. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, oke. Selanjutnya, Mbak, next. Bisa dilanjutkan, Mbak? Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Ini punyanya Piaget. Jadi kadang mahasiswa itu bilangnya, punya siapa teorinya? Punya Piaget gitu ya. Ini bacanya adalah Piaget. Nah, ini adalah teori utama yang tidak akan bisa diganti seperti itu ya. Jadi saya ambil contoh dari beberapa tahapan, saya ambil satu tahapan saja, yaitu tahap praoperasional, yaitu sesuai usianya ya, karena ini adalah RA, jadi saya ambil 2 sampai 7 tahun saja, karena ada beberapa tahapan. Nah, di tahap 2 sampai 7 tahun itu dikatakan tahap praoperasional. Karakternya bagaimana? Nah, karakternya anak-anak yang pertama sudah bisa berpikir secara konkret. Jadi, ketika anak-anak mendengarkan gurunya, lalu diberikan perintah, itu anak-anak sudah paham. Gitu ya. Kalau sudah paham, selanjutnya bagaimana? Ya, selanjutnya adalah diberikan masalah, masalah kecil, misalnya dari sebuah permainan begitu ya. Bagaimana caranya anak-anak itu bisa memecahkan masalah sendiri dari cara dengan kerjasama dengan teman sebaya, misalnya. Bagaimana mereka berkomunikasi, apakah masih tidak bisa komunikasi satu dengan yang lain. Nah, kalau di PAUD itu kan ada yang namanya indikator penilaian ya. Nah, jadi dari situ ibu guru juga sudah bisa menilai kegiatan sehari-hari. Nggak harus nunggu mau rapotan baru dinilai semuanya begitu ya. Tidak seperti itu. Jadi setiap hari kalau bisa penilaian itu harus dilaksanakan. Jadi dengan kegiatan-kegiatan permainan dari kerjasama, kegiatan kelompok begitu ya. Kita bisa menilai apakah anak ini mau berbagi misalnya atau tidak, apakah anak ini nggak mau temenan dengan temannya, apakah sudah nggak bisa mendengarkan gurunya, apakah sudah memahami, gitu ya. Jadi tidak semua anak itu bisa paham perintah, begitu. Lalu anak juga bisa belajar melalui pengalaman langsung, itu dari teorinya Piaget ya. Jadi ketika mereka melihat kegiatan secara real ya, itu mereka akan belajar, gitu ya. Apa yang mereka lihat, mereka akan pelajari, misal dari permainan begitu ya. Terus dari buku dongeng misalnya. Nah, dia juga akan memahami bahasa atau mimik yang disampaikan oleh ibu guru atau bapak guru gitu. Jadi artinya pendidikan gizi itu tidak efektif ya kalau sesuatunya itu dilaksanakan hanya dengan cara ceramah begitu ya. Jadi harus dilaksanakan secara real ya, melalui permainan begitu. Misalnya kalau Bu Guru itu biasanya ada kegiatan bermain peran ya. Bermain peran ke pasar buah misalnya. Nah, di situ ada penjual, ada pembeli. Nah, dibuatkan uang mainan, bagaimana cara menawar begitu ya. Nah, itu mereka juga sekaligus mengenal buah-buah. Di situ ada buah pir, vitaminnya apa, fungsinya apa, sekaligus dijelaskan sesuai dengan tema
yang ada di PAUD. Misal temanya tentang tanaman, subtema buah-buahan. Berarti yang dikenalkan buah-buahan dari teksturnya, salak dengan apel itu teksturnya berbeda, begitu ya. Nah, ini juga adalah praktek gitu ya. Praktek apa tadi? Teori Piase. Jadi anak-anak memahami secara langsung gitu ya. Lalu mengenal sayuran misalkan. Sayur bayam, sayur asem gitu ya. Bumbunya apa saja, yang disiapkan apa saja. Lalu anak-anak diajak memetik sayuran. Nah, itu sudah masuk beberapa kegiatan ya, beberapa indikator. Misalnya anak eh, mau membantu orang tua di rumah gitu ya. Itu juga bisa melatih sensorik gitu. Oke. Nggak usahlah kita jauh-jauh eh, menyekolahkan anak ke tempat yang mahal untuk pemenuhan sensorik begitu ya. Di rumah pun bisa dilakukan ya. Sensory play bisa dengan cara anak memotong apa itu namanya? Sayur mayur begitu ya. Bisa dengan cara anak-anak mencuci beras. Nah, itu kan sensoriknya sudah main semuanya ya. Nah, gitu. Jadi, misal dengan acara cooking class, membuat salad buah, gitu juga bisa ya. Bisa mencicipi berbagai makanan, dari asin, pahit, terus apa kecut, ya, asam dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anak juga perlu tahu karena ini juga bisa masuk ke subtema, misalnya indera pengecap ya. Temanya tentang diriku. Nah, itu juga bisa dimasukkan. Sudah banyak indikator yang masuk, begitu ya. Lalu yang keempat ada yang namanya teori sosiokultural, punyanya Lev Vygotsky. Nah, Lev Vygotsky ini menekankan bahwa perkembangan anak terjadi melalui interaksi sosial. Kalau interaksi sosial berarti kita masuk ke sosial emosional untuk penilaiannya ya, Bapak Ibu ya. Jadi dia menerapkan konsep ZPD ya. Konsep ZPD ini menjelaskan bahwasanya anak mencapai kemampuan bantuan orang dewasa. Jadi intinya anak itu tidak bisa melakukan sendiri Bapak Ibu. Semuanya kita yang mengontrol ya. Semuanya kita yang mengontrol dari bangun tidur ya, terus menata kasur, caranya bagaimana, lalu sarapan, makannya apa, kita semuanya yang ngatur gitu ya Bapak Ibu nggih. Jadi anak itu belum bisa sepenuhnya berpikir secara konkret kalau katanya Vygotsky. Jadi di sini dia menerapkan teori scaffolding ya Bapak Ibu. Namanya teori scaffolding. Apa itu? Misal dengan membantu anak menggunakan sendok sendiri begitu ya. Tidak ujuk-ujuk dikasih sendok, terus ngambil nasi gini itu enggak kayak gitu. Dari kegiatan motorik halusnya dulu, misal dengan mengupas apa gitu ya Bapak Ibu, atau dengan melempar bola-bola warna-warni kecil. Nah, kuatkan otot-ototnya dulu. Otot-otot kecilnya dikuatkan dahulu, lalu jika sudah kuat, anak-anak dilatih megang sesuatu. Kira-kira sudah sinkron tidak untuk memegang sendok? Nah, kalau sudah bisa ya, kita ajarkan untuk makan pakai tangan sendiri. Misal, dengan kegiatan awal itu menyuapi hewan ternak misalnya ya. Atau menyuapi boneka yang memang di tengahnya itu dikasih lubang mulut gitu ya. Nah, kita kasih sendok gitu ya. Isinya ada jagung, ada apa namanya? Biji-bijian dan lain sebagainya. Kira-kira jatuh tidak? Biji-bijiannya jatuh semua enggak? Nah, kalau sudah bagus, gerakannya sudah mantap, kita bisa memberikan kegiatan makan sendiri. Nah, itu. Jadi proses itu penting, Bapak Ibu. Jangan keburu. Loh, anakku nggak bisa makan sendiri, Bu, misalnya kayak gitu. Nah, itu harus ada prosesnya, gitu. Nggih.
Terus anakku nggak bisa ke toilet sendiri, marah-marah nggak kayak anak yang lain. Sabar, Bu. Ya, semuanya harus dilatih dari nol begitu ya. Misal nggak bisa ke toilet dengan cara anak-anak kegiatan sensorinya ya sudah dilatih dulu dengan mencuci beras itu tadi. Boleh kalau memang ada dana kita buat kegiatan sendiri ya. Misal dari tepung kanji, kasih warna gitu ya. Kita buat Play-Doh sehingga tangan-tangannya itu sudah tidak jijik megang hal-hal yang lembek gitu ya. Jelly dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya perlu proses. Lalu scaffolding yang memang fokusnya ke gizi apa kira-kira? Misal mengenalkan nama-nama buah gitu ya. Mengajak anak memilih makanan sehat, pengennya itu buah yang apa, sukanya itu yang bentuknya gimana, warnanya merah atau hijau begitu ya. Lalu diberikan apa? Berikan pujian, reward gitu ya. Nggak usah reward yang mahal-mahal. Minimal ada pujian lah ya. Jadi lama-kelamaan nanti anak bisa melakukan kebiasaan secara bertahap, begitu nggak? Ya, selanjutnya adalah peran orang tua dalam memenuhi gizi. Jadi peran orang tua itu banyak sekali sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Ini saya hanya singkat yang penting-pentingnya saja. Yang pertama sebagai penyedia makanan ya. Penyedia makanan itu memang kalau sekarang kalau di sekolah ada yang namanya MBG ya. Tapi nggak semena-mena kita itu harus menerima langsung begitu ya. Kita harus ngecek juga ibu guru dan orang tua. Kira-kira yang diberikan itu dapat memenuhi gizi anak-anak tidak? Kadang telur busuk gitu ya. Ada laporan kemarin ada yang dikasih telur busuk atau buah-buahannya itu sudah tidak layak makan begitu ya. Jadi kita harus mengecek dulu apakah itu sudah ada proteinnya, apakah mineralnya sudah tercukupi, apakah energinya sudah bisa dilakukan begitu ya. Jadi orang tua harus memastikan dulu ya, variasi makanan tiap hari itu apa saja kira-kira untuk memenuhi gizi anak seperti itu. Lalu yang kedua adalah sebagai pengasuh. Nah, kalau pengasuh itu orang tua juga pengasuh tidak kira-kira? Bisa dikatakan pengasuh tidak? Orang tua dan guru. Bisa ya? Bisa, Karena bisa Bunda. jadi karena mereka itu memberikan sesuatu yang memang anak-anak bisa melakukan di hari itu. Pola asuhnya apa kalau dari makanan? Misalnya dari eh, jadwal atau random aja ya. Kita memberikan makan sesuai jadwal, misalkan seperti itu. Jadi jam 7 sarapan, selanjutnya sarapan jam 7, selanjutnya juga misal Senin sarapan jam 7, Selasa jam 7, Rabu jam 7, dan selanjutnya seperti itu. Sehingga anak-anak merasa itu adalah sebuah kewajiban. Jadi jangan hari ini masak jam 5, besok masak jam 8, sakmute gitu ya. Besok gak sarapan, besoknya lagi makan di luar dan lain sebagainya. Jadi anak-anak tidak menganggap makanan itu sesuatu yang berharga. Nah, buatlah anak-anak itu berpikir bahwasanya makanan itu adalah sesuatu yang harus disyukuri, ya. Sesuatu yang sangat berharga. Kalau bisa saya menghabiskan karena ada jamnya untuk makan, jam 7 makan, terus siang jam 12 makan lagi, malam makan lagi jam 6 malam misalnya. Nah, bagaimana menciptakan bonding agar supaya anak-anak itu suka makan, misal dengan kegiatan makan bersama keluarga, begitu ya, Bu. Jadi, nggak usahlah kita ngejar-ngejar anak lagi main terus disuapin gitu, nggak usah kayak gitu. Jadi ada jadwalnya, jam 7 makan, oke kita harus di meja makan, seperti itu ya. Jam 8 makan misalnya jadwalnya ya kita harus di meja makan bareng-bareng. Jadi makannya itu adalah suatu kenikmatan begitu, bukan hal yang menakutkan gitu ya Bapak Ibu nggih.
Jadi seperti itu. Memberikan makanan contoh yang sehat, begitu. Lalu ciptakanlah suasana makan yang menyenangkan. Bagaimana kalau anak GTM, Bu, misalnya? 3 tahun masih GTM, misalnya. Jadi gini, Bapak Ibu, porsi makan itu adalah hak anak ya. Jadi anak mau makan sedikit, mau makan banyak, itu hak anak kita, gitu. Tugas kita sebagai orang tua atau guru hanya memberikan makanannya. Hari ini makanannya apa saja? Ya, komposisinya apa saja? Berapa banyak begitu ya? Jamnya juga ditentukan. Jadi kalau misal anak-anak makannya hanya 2 sampai 4 suap, misalkan ya, menurut kita itu sedikit sekali. Tapi kalau menurut anak kita itu sudah cukup, ya. Karena mungkin ibu masaknya lemaknya sudah banyak, ya. Atau anak-anak makannya sudah banyak karbonya yang sudah dimasukkan ke dalam mulut, begitu. Jadi mereka cepat kenyang. Mungkin mereka juga nggak cocok sama menu-menunya, misalkan. Kan kita nggak tahu, ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus ikhlas, Bu, nerima. Enak menurut kita belum tentu enak menurut anak. Jadi kalau misal nggak habis, oh iya sudah nggak apa-apa, it's okay. Yang penting perut anak sudah terisi, semuanya sudah terpenuhi, ya. Jangan lupa dikasih penghargaan, kembali lagi, berikan pujian. Minimal kita pujilah, ya ibu-ibu ya. Nggak usah beli mainan yang mahal-mahal ya. Nanti minta terus nanti anak-anak. Aku makannya habis, mana hadiahnya gitu ya. Jadinya kebiasaan ya. Jangan dipuji hasilnya saja, tapi prosesnya juga kita harus berikan pujian, berikan dorongan. Gitu, nggih. Kalau dipuji, hasilnya apa nanti? Hasilnya anak-anak akan senang, ya. Jadi yang dipuji apanya, Bapak Ibu? Prosesnya, ya. Jangan hasilnya. Kalau kita memuji hasil, nanti anak harus habis berarti ya. Harus habis dalam satu piring nantinya. Tapi kita juga harus ingat Bapak Ibu bahwa proses anak itu bisa makan makanan sehat itu pelan-pelan, nggak bisa sekarang harus makan godokan, ya kukus-kukusan, wortel dan lain sebagainya, nggak ada rasanya gitu, nggak apa-apa ya, pakai perasa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pakarnya ya kalau masalah ini. Nah, nanti kalau sudah proses yang pertama berhasil, kita lanjutkan proses yang kedua, misal dengan camilan-camilan sehat begitu ya. Terus apa namanya? Rebusan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi nggak harus cepat-cepat gitu, Bapak Ibu ya. Agar supaya anak-anak pintar makan makanan sehat, cepat-cepat dilaksanakan, tidak seperti itu. Gitu, nggih. Lalu yang ketiga, sebagai edukator. Jadi orang tua itu mengenalkan nama makanan, nih, Bu. Namanya apa, begitu ya. Terus manfaatnya apa, ya. Bisa koordinasi dengan guru nantinya. Sesuai dengan tema dan subtemanya. Pentingnya sayur itu apa, pentingnya buah itu apa, gitu ya. Misal gini, wortel itu membuat mata kita sehat. Nah, matanya ada berapa, Dek? Matanya ada 2 dengan bernyanyi. Saya punya 2 mata, bisa ku tutup dan ku buka. Nah, kalau dibuka terang ya, kalau ditutup gelap gulita. Jadi kalau biar matanya sehat, terang semua, kita harus makan wortel, misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Misal kalau lauk pauk ya, fungsinya ikan apa? Oh, ikan membantu otak kita menjadi lebih pintar. Nanti kalau bermain, belajar, tambah pintar setelah makan ikan gitu. Nah, jadi kan anak kan suka nantinya. Gitu ya, nggak usah dipaksa sampai anak lari-lari, ayo gitu, nggak usah kayak gitu, nggih. Lalu yang keempat sebagai motivator. Kalau sebagai motivator, berarti anak butuh dukungan yang positif dari siapa? Dari orang tua dan dari guru. Kembali lagi, yang pertama adalah pujian itu tadi, ya.
Lalu berupa penghargaan sederhana. Nggak apa-apa sekali-kali diberikan hadiah, tapi jangan terlalu sering. Jadinya anak nanti tambah angkuh gitu ya, Bu. Tambah sombong karena sering diberi penghargaan. Titik-titik ditukokno mainan gitu ya. Dikit-dikit dibelikan yang anak inginkan misalnya. Jadi mereka itu nggak bisa menahan sesuatu, nggak bisa sabar. Nah, gitu. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan ya. Kesempatan untuk memilih makanan sehat sendiri. Jadi pilihan di atas meja itu banyak gitu ya Ibu-ibu ya. Dari buah A, buah B. Jadi anak-anak sukanya yang mana? Nggak apa-apa, yang diambil ya. Nah, dari pendekatan ini bisa lebih efektif untuk orang tua mendekatkan diri dengan anaknya gitu nggih Bu nggih. Lalu lalu yang kelima adalah sebagai pengontrol ya, pengontrol konsumsi makanan. Jadi orang tua perlu membatasi ya dari gulanya, takarannya berapa karena sekarang sudah banyak minuman kemasan yang kelihatannya sehat ternyata tidak sehat ya. Kalau ini dijelaskan nanti oleh Bu Dina, nggih. Jadi dari makanannya, melalui proses yang bagaimana, makanan-makanan olahan yang kita kira itu ternyata nggak apa-apa ya. Yang kita kira itu bermasalah begitu ya, ternyata nggak apa-apa. Ada yang ngiranya nggak apa-apa, ternyata bermasalah ya. Kayak sosis ya, kita ganti aja pakai makanan yang langsung tanpa olahan tepung dan lain sebagainya. Misal dari camilan yang tinggi garam atau makanan cepat saji itu kan macem-macem sekarang ya Bu ya. Jadi kita harus menyediakan camilan yang memang benar-benar anak-anak bisa makan gitu ya. Dari yogurt, susu, buah, kacang-kacangan gitu ya. Bisa disesuaikan dengan usia anak. Cobalah sesekali sekarang itu kembali ke zaman dahulu begitu ya. Sediakan umbi-umbian begitu ya. Kacang-kacangan, jagung rebus, semuanya direbus. Nanti anak-anak akan ikut suka kalau melihat orang tuanya seperti itu. Nggak usah makan yang wafer-wafer gitu ya, ciki-ciki ya ibu-ibu ini. Jadi kayak gitu. Lalu sebagai edukator sudah, motivator sudah, yang terakhir adalah sebagai pengontrol konsumsi makanan. Sudah ya, Mbak ya? Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah kolaborasi guru dan orang tua. Kolaborasinya itu gimana sih kira-kira? Bisa buat grup ya. Kalau zaman sekarang kan sudah pakai HP semua tuh ya. Ada grup WhatsApp ya, ada pertemuan orang tua, parenting, seminar, lalu adanya buku penghubung biasanya kalau di TK ya. Jadi buku penghubung itu harus dibuka Bapak Ibu wali murid nggih. Jadi percuma kalau ada buku penghubung sampai sampai rumah tetap tanya gurunya. Nah, ini biasanya banyak kejadiannya. Sudah ada buku penghubung, tetap nelponi gurune. Gitu. Jadi adanya buku penghubung. Kolaborasi yang pertama adalah program bekal sehat ya. Program bekal sehat itu terdiri dari apa aja? Misal, ini misal ya, Senin buah, Selasa sayur, misalkan. Lalu Rabu protein, gerakan makan telur misalnya. Di situ kan anak-anak sudah membuat kegiatan sensorik ya, dari motorik halus ya, motorik kasar, kognitif semuanya terpenuhi dengan mengupas telur bersama-sama, makan telur bersama-sama, merasakan rasanya bagaimana begitu ya. Lalu misal Kamis susu, Jumat menu Nusantara, makanan ini makanan daerahnya Kediri apa kira-kira yang terkenal? Tahu Rujak apa getuk kira-kira? pisang, Kenapa? getuk pisang ada tahu kuning. Boleh.
Jumatnya pakai gedok pisang misalnya. Terus Sabtu pakai apa pecel pincuk. Ya, Kediri ya pecel pincuk itu ya. Nggih, Iya, nasi Bu. pecel. Ada. Pecel misalnya, nggak apa-apa. Yang penting aman untuk anak-anak. Berarti nggak dipakein cabe. Nah, di situ kan ada kecambah, kacang panjang dan lain sebagainya begitu. Jadi macam-macam itu adalah program yang dilaksanakan oleh sekolah. Baiknya harus apa? Atas persetujuan orang tua dulu ya. Karena orang tua nanti yang menyiapkan bekal sesuai temanya. Kalau ujuk-ujuk besok bawa ini gitu ya. Nah, akan keberatan nantinya. Lalu adanya monitoring pertumbuhan. Ya, nah, monitoring pertumbuhan itu guru kerjasama dengan siapa? Nah, seperti ini misalnya, kerjasama dengan puskesmas ya, kerjasama dengan ahli gizi ya, kerjasama dengan posyandu misalnya kayak gitu. Nah, itu sudah bagus itu. Kalau untuk anak PAUD jempol 2 ya. Jadi untuk memantau perkembangan anak itu fokusnya kemana? Dari lingkar kepala, begitu ya. Tinggi badan, berat badan, terus perkembangannya, apakah ada perubahan ataukah berbeda dengan anak-anak yang lain, begitu. Nah, kita harus tahu ya, karena nggak semuanya anak itu normal, begitu ya. Ada yang tipikal, ada non-tipikal. Juga ada kabar baik untuk beberapa lembaga, bahkan semua lembaga. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa diterima di sekolah yang umum. Nah, itu program yang bagus itu ya. Jadi guru itu belajar banyak nantinya. Gitu. Jadi edukasi guru dan orang tua itu harus tetap berjalan. Misal dengan parenting class, seminar gizi kayak gini gitu ya. Konsultasi kepada ahli gizi, terus adanya kegiatan apa itu namanya? Demo misalnya, demo makanan sehat. Itu yang didatangkan siapa? Orang tua. Orang tua atau wali murid yang suka masak misalnya kayak gitu. Nggak apa-apa ya. Jadi harus ada kolaborasi begitu loh antara orang tua dan guru. Oke, selanjutnya next. Oh, sudah habis? Ya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, adanya kolaborasi itu siapa yang diuntungkan ya? Semuanya diuntungkan karena bisa konfirmasi misal ada kegiatan yang tidak enak ya. Itu tinggal telepon gurunya. Bu, saya nggak setuju, makanya harus akrab. Kalau katanya orang itu nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi harus saling kenal lah antara guru dan orang tua. Makanya banyak-banyak komunikasi. Jadi guru dan orang tua itu katanya sepasang sayap gitu ya, Bu. Sepasang sayap, makanya nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Keduanya itu hadir. Hadir untuk menerbangkan anaknya, menerbangkan anak didiknya. Jadi anggaplah keduanya itu nggak bisa pisah seperti itu. Wah, ini saya lama sekali ini ngomongnya ya. Mungkin itu saja dari saya ya. Ini masih ada narasumber kedua. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rizky atas penyampaiannya. Bentar, bentar. Hmm, materi yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Dan Alhamdulillah sudah kita simak bersama-sama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber kedua kita. Hmm, sebentar, sebentar. Hmm, yaitu Ibu Dina Aliati SGZ, ahli gizi dari ahli gizi klinik dan SPPG Ngancar Kediri. Kepada Ibu Dina Aliati SGZ ahli gizi, kami persilahkan untuk memaparkan terkait gizi tumbuh kembang anak. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Dina Aliati adalah seorang ahli gizi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, sehingga saya bisa memberikan sedikit materi untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk materi saya izin sunscreen, ya. Baik, apakah materi sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Sudah. Baik, Bapak Ibu, sebelum membahas tentang makanan, mari kita pahami tentang konsep gizi seimbang pada anak. Jadi gizi seimbang itu tidak melulu tentang memberi makanan kepada anak terus anak kenyang, tidak seperti itu. Jadi gizi seimbang adalah memberikan sesuatu zat gizi berbentuk makanan yang bisa terserap oleh tubuh. Jadi anak bisa mendapatkan kebutuhan zat gizi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Jadi eh, gizi itu penting karena untuk mendukung pertumbuhan fisik yang optimal. Jadi gizi yang baik bisa meningkatkan perkembangan otak dan kecerdasan, memperkuat daya tahan tubuh anak, jadi anak itu tidak gampang sakit, imunnya kuat, jadi anak bisa rajin ke sekolah, lebih-lebih dia punya energi yang banyak, yaitu beraktivitas, bisa bermain dan lebih konsentrasi dalam belajar. Jadi Kementerian Kesehatan itu membantu masyarakat untuk menerapkan pedoman 4 pilar gizi seimbang. Jadi di gizi itu ada namanya 4 pilar gizi seimbang. Apa saja itu? Yang pertama yaitu pilar yang pertama beragam. Makanan yang beragam. Jadi anak-anak tidak melulu makan hanya satu aja. Semisal nasi, nasi aja atau susu, susu aja. Tidak seperti itu. Jadi harus ada komponen melalui karbohidrat, protein, sayur, buah, dan minuman. Minumannya ya apa? Air putih. Yang kedua ada perilaku hidup bersih. Jadi seperti diterapkan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang ketiga, aktivitas fisik. Jadi anak usia dini itu memang dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik seperti bermain, lompat, berlari, bersepeda. Nah, itu akan mendorong anak lebih kuat. Jadi otot bisa optimal untuk melakukan pertumbuhan. Jadi pembentukan otot lebih optimal ketika anak bisa menggunakan fisiknya dengan baik. Pilar yang keempat yaitu memantau berat badan. Jadi rutin menimbangkan berat badan anak dan melihat tinggi badan anak. Apakah anak itu tumbuh dengan baik atau dengan berat badan yang tetap. Jadi itu adalah 4 pilar gizi seimbang. Kadang Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, apakah anak saya ini sudah makan cukup ya? Apakah porsinya sudah terpenuhi, gizinya sudah terpenuhi? Nah, dari konsep ini kita bisa melihat bahwa konsep piringku, isi piringku adalah panduan untuk menyusun makanan setiap hari. Jadi setengah piring sayur dan buah, eh, seperempat karbohidrat berisi nasi, bisa kentang, bisa mie, bisa jagung. Seperempatnya lagi adalah berisi protein, bisa dari protein hewani, ikan, ayam, daging. Selanjutnya bisa dengan protein nabati, tempe, tahu, atau olahannya. Dan minum air putih sebagai minuman utama. Anak-anak itu membutuhkan berbagai macam zat gizi yang diperlukan untuk tubuh.
Jadi kebutuhan gizi anak itu dari karbohidrat sebagai apa? Sumber energi. Jadi anak-anak punya energi bisa untuk kegiatan sehari-hari. Protein untuk pertumbuhan, untuk pembentukan otot, untuk pembentukan jaringan. Dan selanjutnya adalah lemak sehat. Lemak sehat untuk apa? Perkembangan otak. Jadi ketika anak itu tercukupi untuk mengonsumsi lemak sehat, bisa dari buah alpukat atau dari susu, dari daging. Nah, itu bisa untuk perkembangan otak. Selanjutnya yaitu vitamin dan mineral. Untuk apa vitamin dan mineral? Untuk menjaga metabolisme anak dan pembentukan antibodi. Jadi anak lebih imun lebih kuat. Jadi tidak gampang sakit begitu. Jadi ketika saya ditanya kunci pertumbuhan anak itu terletak pada apa? Jadi kunci pertumbuhan anak itu terletak pada protein. Karena protein itu fungsinya banyak. Jadi untuk membentuk jaringan tubuh, meningkatkan pertumbuhan tinggi badan, membentuk antibodi dan pembentukan massa otot. Jadi anak lebih kuat gitu. Protein apa saja, dari apa saja? Bapak Ibu mungkin sudah tahu nggih, yang sekitar kita tidak harus mahal, mungkin pas waktu murah bisa di stok seperti telur, kapan hari murah, ayam juga sempat murah, ikan, daging, tempe, tahu yang setiap hari mungkin ada di lingkungan kita. Nah, makanan yang sehat sudah terpenuhi. Dan ada yang dibatasi apa itu yaitu gula, garam dan lemak. Lemak yang dimaksud adalah lemak jahat ya Ibu Bapak ya. Jadi lemak itu mungkin berasal dari goreng-gorengan atau minyak yang dipakai berulang kali. Jadi kita tidak tahu itu berasal dari minyak yang berkualitas seperti apa kita tidak tahu. Jadi pembatasan untuk anak ini eh, dari makanan yang manis, minuman yang manis, junk food, permen, makanan instan, snack, ciki, makanan tinggi garam. Nah, itu akan dibatasi karena apa? Karena ketika anak berlebih, ini akan menyebabkan penyakit degeneratif pada kemudian hari, yaitu penyakit tidak menular seperti hipertensi, obesitas, dan penurunan kualitas gizi. Bagaimana caranya untuk anak itu bisa mempunyai makanan yang sehat? Jadi kita harus membentuk polanya dulu. Pola makan sehat seperti anak itu untuk apa? Seperti apa? Jadi pola makan sehat ini tidak hanya untuk anak sebenarnya. Jadi untuk orang dewasa dengan kategori sehat tidak ada indikasi tertentu seperti obesitas dan kekurangan gizi. Jadi pola makan itu ada makan utama, 3 kali makan utama, dan 2 kali cemilan, selingan kudapan sehat, terus jadwal yang teratur. Jadi seperti Ibu dosen katakan tadi bahwa jadwal itu termasuk hal yang sangat krusial kalau di gizi, ya. Jadi ketika anak sudah ditentukan jamnya makan, dia harus makan. Begitu, makan bersama keluarga, suasana yang menyenangkan, tidak dipaksa, tidak diberikan tekanan, jadi anak tidak stres. Dan yang paling penting tidak ada gadget atau TV. Jadi anak lebih fokus dalam makan. eh, jadi dia bisa menikmati bahwa ini adalah makanan seperti ini rasanya. Jadi dia lebih fokus begitu. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang mitos nih, mitos di lingkungan sekitar kita tinggal, yaitu ketika anak gemuk itu berarti anaknya lucu. Ketika anak gemuk berarti anaknya sehat. Nah, ini adalah mitos-mitos yang sering saya pribadi dengar, yaitu ketika anak itu gemuk, gemoy, nah ini anaknya pasti sehat. Belum tentu ya Bapak Ibu. Jadi faktanya memang status gizi itu tidak hanya diukur dari berat badan saja, tetapi ada indikator lain seperti tinggi badan, usia, keturunan, lingkungan,
aktivitas dan lain sebagainya untuk menentukan parameter bahwa anak itu sudah sehat atau kurang dari segi gizi. Ya, mitos kedua yaitu susu. Ketika anak-anak sudah minum susu berarti sudah cukup kebutuhan gizinya. Tidak seperti itu, nggih. Karena susu itu hanya sebagai pelengkap. Pelengkap ketika protein yang didapat dari makanan, semisal dia kebutuhan dia satu potong ayam, ternyata dia hanya makan secuil aja. Nah, inovasi ibu sebagai orang tua, nah itu memberikan susu sebagai pelengkap, bukan pengganti. Jadi pelengkap, ya. Terus mitos yang ketiga yaitu ketika anak tidak mau makan, diberi vitamin aja. Nah, vitamin itu sebenarnya bukan solusi, tetapi ketika anak tidak mau makan, kita sebagai orang tua harus mencari dulu penyebabnya apa. Apakah anak ini lagi tumbuh gigi, atau giginya sakit, tenggorokannya nggak enak, atau mungkin memang mereka mengalami trauma pada bahan makan tertentu. Seperti itu. Lanjutnya mitos yang keempat yaitu sayur dan buah bisa diganti dengan suplemen aja. Nah, faktanya memang sayur dan buah memang mengandung banyak serat. Jadi ketika itu digantikan dengan suplemen bahwa itu akan menggantikan peran dari serat itu, serat, vitamin, mineral. Jadi itu tergantikan. Jadi eh, mungkin bisa, tapi dari sisi gizi itu sangat tidak dianjurkan karena mengganti bukan sebagai pelengkap. Bapak Ibu, jika setelah seminar ini selesai, saya berharap bahwa Bapak Ibu mengingat 5 pesan dari saya sebagai ahli gizi. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan beraneka ragam. Yang kedua, sediakan protein setiap kali makan. Yang ketiga, selalu sayur dan buah. Jadi upayakan untuk setiap hari anak makan sayur dan buah. Minum air putih yang cukup, jangan digantikan dengan teh atau kopi. Terus memantau pertumbuhan anak secara rutin, bisa di posyandu, bisa di puskesmas, atau di fasilitas kesehatan yang lain. Percayalah, gizi yang sehat bukan tentang makanan yang mahal, tetapi makanan yang beraneka ragam, bergizi, aman, dan sesuai dengan kebutuhan anak. Semoga anak-anak kita sehat, aktif, dan cerdas, mulai dari gizi seimbang. Demikian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dina Aliati SGZ, ahli gizi dari Satker SDPG Kediri. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah pemaparan dari kedua narasumber kita, dari Ibu Rizky Sefitriana MPD dan Dina Aliati SGZ, ahli gizi. Untuk acara yang selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab. Untuk waktu kami berikan 2-3 menit. Mungkin ada satu pertanyaan dari teman-teman untuk bisa ditanyakan kepada Ibu Rizky Sefitriana ataupun Ibu Dina Aliati. Monggo, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, bisa raise hand-nya. Oh, baik, Bapak Rangga Wahyudi, monggo. Oke, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya kepada Ibu Dina. Ibu izin bertanya, kondisi gizi itu sangat penting bagi pertumbuhan anak usia dini sampai dia masuki golden age, bahkan saat dia sampai dewasa. Saya ingin menanyakan, bagaimana kita selaku orang tua atau pendidik tahu porsi opsionalnya, perbandingannya berapa persen yang harus diberikan anak, proteinnya, vitaminnya, lemaknya, secara kita sebagai orang awam. Dan ada kalanya makanan itu tidak boleh dicampur. Dalam ahli gizi itu kan ada
seperti UPV ultra food processor itu kan tidak boleh diberikan berlebihan seperti mie instan, kemudian juga makanan yang tinggi gluten, indeks glikemiknya tinggi itu kan tidak boleh sering. Nah, bagaimana kita melakukan screening atau tahu ini porsinya seberapa untuk anak kita? Sekian, terima kasih atas jawabannya. Thank you. Terima kasih Bapak Rangga Wahyudi atas pertanyaannya yang diberikan kepada Ibu Dina Aliati. Mungkin tadi terkait pertanyaan dari Pak Rangga, secara garis besarnya bagaimana kita selaku para orang tua agar biar tahu porsi yang cukup yang dibutuhkan oleh anak. Ngaten nggih Pak Rangga? Terima kasih. Monggo kepada Ibu Dina Aliati kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Rangga. Izin menjawab, nggih. Jadi untuk porsi anak ataupun porsi dewasa, jadi ketika anak sudah jenjang melewati usia dini, sekitar SMA mungkin, nggih. Ketika Pak Rangga tadi bilangnya SMA, nggih. Jadi porsi makan anak itu ditentukan dari perhitungan kebutuhan anak. Jadi tidak digerambiang, ngoten, Pak. Jadi ketika anak datang, seorang ahli gizi berhak mengukur berapa berat badan saat itu. Eh, Ketika dia perempuan, saat dia perempuan, oh iya lingkar lengannya berapa, tinggi badannya berapa, usianya berapa, aktivitasnya seperti apa. Nah, itu seorang ahli gizi harus mengukur, menghitung. Jadi kebutuhan anak satu dengan yang lain itu berbeda. Kalau dari Kementerian Kesehatan, khususnya dari Persatuan Ahli Gizi, itu memang ada pedoman. Jadi ketika anak berusia sekian, kebutuhan semisal TK nih, 2 sampai 6 tahun. Nah, itu kebutuhannya sekitar 300 atau 400 kilokalori. Nah, ketika SMP berapa? Ketika SMA itu sama dengan dewasa, sekitar 2.100 sampai 2.200 dengan aktivitas normal. Tapi untuk aktivitas berat seperti dia sering olahraga, dia bermain, nah itu ada penambahan lemaknya berapa, proteinnya berapa, karbonnya berapa. Jadi itu memang harus dihitung, tidak digerambiang. Begitu, Pak. Siap, sudah. Terima kasih kepada Ibu Dina. Mungkin cukup bagi Pak Rangga. Sementara ngaten nggih Pak Rangga mungkin bisa dipahami penjelasan dari Ibu Dina. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, karena ini waktu kita sudah 1 jam lebih, untuk pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan kepada Ibu Urit Zami selaku operator kami di seminar kali ini, atau mungkin bisa nanti di-share nomor HP dari Ibu Dina Aliati beserta Ibu Rizky Fitriana terkait apa yang mau disampaikan di materi kali ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami undur diri, kami mohon untuk izin mengcapture daftar hadir Bapak Ibu hari ini. Monggo bisa tampilkan wajah tercantik, tertampan, termanis panjenengan semua untuk diambil gambarnya. Sudah siap Bu Zami? Oke, monggo. Siap. 1, 2. Oh, satu lagi. Ya, sudah. Oh, sudah. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah di penghujung acara. Baik, terima kasih. Dengan sangat senang hati kita bisa berjumpa walaupun tidak secara langsung ya Bapak Ibu. Kita secara online Zoom mungkin bisa kita sambung di lain waktu, di lain kesempatan. Kami mewakili dari segenap panitia webinar Happy Parenting Gizi dan Tumbuh Kembang Anak di Usia Dini dari kelompok 1 RPL Unipar Jember. Kami mohon maaf jika ada kesalahan teknis maupun salah kata dari saya pribadi. Saya Afid Laila mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizky dan Ibu Dina atas waktunya. Mohon maaf. Nggih, terima kasih Bapak Ibu, izin live nggih. Nggih.
Monggo, mohon izin Bapak Ibu